Ketika berkeringat, kuman berkembang dan kesegaran pun hilang. Riset mengatakan, keringat yang bercampur dengan kuman menjadi penyebab bau badan. Karenanya, mandi dengan Dettol Lasting Fresh. Tidak seperti sabun biasa, Dettol melawan kuman penyebab bau hingga 12 jam. Anda pun jadi wangi dan segar sepanjang hari. Sabun biasa tak bisa. Dettol dengan kesegaran 12 jam. 100% yakin. Fitbar, snacking with no worry. Entrasol Quick Start, dari oat pilihan yang kaya manfaat dan sayuran yang kaya serat. Bernutrisi padat. Entrasol Quick Start beda. Lebih kenyang. Entrasol Quick Start, nutrisi harian Anda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Kita menyebut lebih baik ya memang ini adalah perampok. Setelah dilakukan perampokan, penyanderaan, minta tebusan ya kita lawan. Kabar petang. Ciliwung memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Sheikh Mimir Al-Mir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan Kabar Malam di TV One memang beda. DPR RI mendesak pemerintah dan perbankan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 100 triliun rupiah dengan jalur pemangkasan persyaratan administrasi. Ditemui beberapa waktu lalu, anggota Komisi 11 DPR RI, Wilgo Zainar mengatakan, penyaluran dana kredit usaha rakyat dinilai masih kurang maksimal karena terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan dana KUR bagi keperluan berusaha. Menurut Wilgo, kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berada pada sektor UKM dan UMKM, karena banyaknya dari usaha mereka yang dianggap perbankan tidak layak, bahkan tidak memiliki potensi untuk berkembang. Agar ada satu binaan kepada UMKM, UKM dan UMKM untuk bisa mereka yang punya usaha yang visible tapi tidak bankable diberikan perkecualian lah. Senada dengan Wilgo, anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng ikut menyoroti regulasi administrasi perbankan yang cukup panjang yang kemudian menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang murah. Oleh karena itu, Melkias meminta pihak pemerintah untuk dapat bekerja sama dengan perbankan untuk mempermudah proses penyaluran KUR, apalagi dengan hadirnya Jamkrindo dan Askrindo sebagai pihak penjamin. Mungkin ada ekses-ekses, tapi itu kan tidak terlalu menyolong. Dan itu kan semua di backup oleh Jamkrindo dan Askrindo. Jadi sekarang yang penting perbankannya itu harus lebih luas, tapi juga pengawasan terhadap penyaluran juga harus diperketat gitu loh. Nanda Oktaviani dan Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Cara-cara instan seakan lumrah dilakukan oleh mereka yang ingin menurunkan berat badan tanpa repot. Hari ini Maka kehadiran catering makanan sehat yang menawarkan jaminan turun berat badan dalam waktu singkat terdengar begitu menggiurkan. Meski pelanggan harus rela merogoh kocek sebesar 10 juta rupiah per bulannya.
Budi. Aktivitas yang padat membuatnya memilih berlangganan catering sehat sejak beberapa bulan terakhir. Cik, Bapak catering. Makan goreng apa? Enak nih. Ini lebih sehat. Oh gitu. Pak, itu pakai nasi nggak sih, Pak? Pakai dong. Pakai. Tadi kan enggak. Menu yang dinikmati Budi datang dari dapur di daerah Tangerang, Banten milik Chef Herman. Dengan membatasi jumlah pesanan hingga 100 paket per bulannya, Chef Herman terampil menyiapkan bahan-bahan makanan. Di sini kita punya list daftar menu untuk beberapa customer. Untuk cetak biru ini dia ginjal. Dia tidak menggunakan garam, hanya menggunakan gula dan lada. Untuk list dengan orange ini dia rendah garam. Hari ini kita masak untuk menu dinner, kita masak menu-menunya ikan masak wijen dengan lumpia sayur dan sapo tahu. Di sini lumpia sayurnya ada 2 macam, untuk yang normal dan short speed 1. Untuk penurunan berat badan bisa. Pertama kita masak ikan masak wijen dahulu. Kita tumis bawang bombay dengan sedikit cincangan bawang putih. Setelah layu, baru kita masukkan air kaldu. Kita beri bumbu. Sajikan untuk customer normal. Dibantu 4 orang staf, Chef Herman mengorkestrasi menu yang berbeda untuk setiap orangnya. Bukan menu asal-asalan yang ia buat, karena ia selalu mendapatkan pengawasan langsung dari ahli gizi yang bekerja bersamanya. Gimana menu hari ini? Hari ini main dish-nya Dori. Oh, Yang masak wijen. paket apa aja hari ini yang jalan? Paketnya pakai sold diet, healthy meal, sama kit meal. Oke. Jadi ini di sini menu healthy meal, ada short beach diet atau program weight loss, dan ada kids meal juga. Kalau di sini ada ikan dori. Nah, kalau untuk ikan dori ini hampir semua nggak ada pantangan ya, jadi semua boleh konsumsi. Cuman kalau ada yang alergi itu tidak kita berikan, jadi diganti ke makanan yang lain. Kemudian di sini ada untuk nabatinya, di sini kita lagi tumis jamur sayur ya, sapo ya, sapo tahu. Nah ini kalau untuk customer dengan keluhan ginjal ini tidak boleh, tidak diberikan ini karena di sini udah ada tahu, sudah ada jamur juga. Jadi tidak kita berikan ini, kita kasih penggantinya seperti itu. Ya karena untuk ginjal itu ada pembatasan protein. Jadi dia lebih ke protein hewani aja. Jadi karena fungsi kerja ginjalnya sudah menurun. Gitu. Yang lain? Kemudian di sini ada brokoli. Kalau brokoli ini sama buncis itu untuk customer yang program weight loss, short beach diet. Karena ini fungsinya untuk membakar lemak. Dia tinggi antioksidan. Tapi ini untuk customer untuk brokoli untuk customer yang ginjal juga dibatasi karena dia tinggi kalium. Seperti itu. Iya. Jadi ini khusus untuk program weight loss, di sini untuk healthy meal. Kemudian ini sama sapo tahu juga, cuman ini rendah garam, ini yang normal. Iya, seperti itu. Nah, ini yang untuk short beach karena tidak mengandung wortel. Kemudian ini ada lumpia sayuran. Lumpia sayuran ini untuk snacknya. Dan kalau untuk snack yang ini itu untuk customer yang lansia tidak kita berikan gitu. Chef Herman bersama timnya bahkan berani menjamin pelanggan dapat menurunkan berat badan dari 3 sampai 6 kg dalam 2 minggu. Siapa yang tidak tergoda ketika menjadi ramping adalah dambaan setiap orang?
Bila di tempat lain gorengan amat dihindari, di sini justru memasukkan gorengan ke dalam salah satu menunya. Untuk kayak gitu nggak ada batasan ininya, Mbak. Cuman paling yang orang seringnya salah paham itu gorengan. Jadi orang kolesterol tidak boleh mengkonsumsi gorengan, tapi di kita tetap boleh konsumsi gorengan. Karena jenis minyaknya yang kita pilih. Jadi justru minyak yang kita pakai itu dia justru membantu untuk meringankan gejala kolesterol itu atau dia ikut membantu. Justru dia lemak baik gitu. Yang kita gunakan lemak baik, jadi tidak memperberat kondisi kolesterol, justru dia malah bisa menurunkan kolesterolnya kayak gitu. Slogan "sehat itu mahal" seolah menjadi wajar. Di saat beberapa kalangan tak keberatan menyisihkan uang jutaan rupiah setiap bulannya demi sekotak makanan bertajuk sehat. Namun semua berpulang kepada kita. Makan sehat demi tubuh atau semata memuaskan dahaga tren kekinian?